Aldi adalah seorang manajer muda di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Hidupnya mapan, karirnya gemilang, dan banyak wanita mengaguminya. Tapi Aldi bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Ia dikenal fokus dan serius dalam pekerjaan, menjunjung tinggi profesionalisme. Di perusahaan rekanan, ada seorang sekretaris bernama Jelita. Namanya indah, tapi wajahnya biasa saja. Namun entah kenapa, Jelita terobsesi pada Aldi. Berbagai cara ia lakukan, berdandan maksimal, bersikap manja, hingga memberikan perhatian kecil, semuanya tidak mempan. Aldi tetap bersikap biasa, tapi Jelita tidak menyerah. Ia datang ke seorang dukun perempuan tua di daerah pinggiran Jakarta. Di sana, ia diminta membawa sejumput rambut Aldi yang pernah jatuh di mejanya dan beberapa tetes darah haidnya sendiri. Kalau kamu ingin dia jatuh cinta, kamu harus mau pasang susuk. Ucap si dukun sambil menyiapkan sesuatu dari kendi kecil berisi air keruh dan bau menyengat. Jelita menurut, ia disusuki emas halus bercampur minyak khusus yang dipercaya berasal dari sumur keramat. Malam itu, ia bermimpi bercumbu dengan sosok bayangan hitam berwajah hancur, dan sejak itulah semuanya berubah. Beberapa minggu kemudian, sikap Aldi mulai berubah. Entah kenapa, ia mulai memerhatikan Jelita, bahkan menyukai setiap gerak-geriknya. Ia sendiri bingung, tapi perasaannya seolah bukan kendalinya sendiri. Mereka mulai dekat, pacaran, dan tidak lama kemudian menikah. Awal pernikahan mereka berjalan harmonis. Aldi sangat mencintai Jelita, bahkan terlalu dalam. Tapi setelah beberapa bulan, Aldi mulai merasa aneh. Ia merasa tidak damai. Mimpi buruk datang silih berganti. Jelita sering tampak berbicara sendiri di malam hari. Bahkan saat tidur, tangannya kadang menggenggam erat seolah menahan sesuatu. Suatu hari, Aldi ikut temannya mengaji di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota. Awalnya hanya untuk menenangkan hati, tapi makin lama hatinya jadi damai. Ia pun mulai rajin salat dan mengaji. Namun sejak itu, Aldi mulai melihat sesuatu yang mengerikan. Setiap kali ia menatap wajah Jelita, ia tak lagi melihat istrinya yang dulu ia kagumi. Ia melihat sosok wanita dengan wajah penuh luka, matanya kosong, kulitnya menghitam dan mengelupas. Kadang sosok itu tersenyum padanya. Senyum yang dingin dan menusuk. Aldi mencoba menahan diri. Tapi setiap hari wajah itu makin jelas. Bahkan suaranya mulai berubah. Di tengah malam, Jelita kadang berbicara dengan suara parau seperti bukan miliknya. Tak kuat, Aldi pun mendatangi Kiai Syaiful, guru ngajinya. "Kiai, saya merasa istri saya bukan manusia biasa. Setiap kali saya mendekat, yang saya lihat bukan wajahnya, tapi wajah makhluk yang menyeramkan. Saya takut, Kiai." Kiai Syaiful menatap Aldi dalam-dalam, lalu memejamkan mata. Ia menarik napas panjang dan berkata, "Wajah yang kau lihat adalah wajah asli dari makhluk yang mengikatmu. Jelita memakai susuk dan pelet dari jin Karin. Makhluk itu menyatu dengan wajahnya, menutupi siapa dia sebenarnya.